Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 8 April 2026, hari Rabu dalam Oktav Paskah. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber pembaharuan, kami telah Kau anugerahi dari hidup baru berkat kebangkitan Yesus Putramu, Tuhan kami. Kami mohon, perkenankanlah kami ikut ambil bagian dalam karya penciptaan dunia baru, seturut semangat hidup Kristus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semoga sabdamu yang kami dengar dan renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kami untuk semakin dekat denganmu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apakah yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan bersama mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi ia selenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tidak sedikit dari kita pernah berjalan dalam hidup dengan hati yang berat, kecewa, bingung, bahkan kehilangan harapan. Kita berjalan tetapi tanpa arah yang jelas. Kita beriman tetapi hati terasa dingin. Sabda Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari ini mengisahkan dua murid yang berjalan menuju Emmaus. Mereka meninggalkan Yerusalem, tempat harapan mereka runtuh. Mereka pulang dengan hati hancur karena Yesus yang mereka harapkan ternyata disalibkan. Namun justru dalam perjalanan yang penuh kekecewaan itu, Tuhan datang mendekat. Dua murid itu sedang berjalan dan bercakap-cakap tentang peristiwa yang mengguncang hidup mereka. Tiba-tiba Yesus berdiri sendiri, datang dan berjalan bersama mereka. Tetapi mereka tidak mengenalinya. Mengapa mereka tidak mengenali Yesus? Karena hati mereka dipenuhi kekecewaan. Mereka memiliki harapan yang keliru. Mereka mengharapkan Mesias yang kuat secara duniawi, bukan Mesias yang harus menderita. Kekecewaan itu menutup mata iman mereka. Namun, Yesus tidak meninggalkan mereka. Ia mendekat, mendengarkan, bahkan menjelaskan kitab suci kepada mereka. Sedikit demi sedikit, hati mereka mulai berubah. Mereka berkata, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan?" Puncak perjumpaan itu terjadi saat mereka duduk makan. Ketika Yesus memecah-mecahkan roti, mata mereka terbuka karena mengenalinya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, inilah momen yang paling penting.
Yesus dikenali dalam sabda dan dalam pemecahan roti atau Ekaristi. Setelah itu, meskipun hari sudah malam, mereka segera kembali ke Yerusalem. Dari orang yang putus asa, mereka berubah menjadi pewarta yang penuh semangat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah Emmaus yang kita dengar pada hari ini adalah cerminan perjalanan iman kita. Tuhan berjalan bersama kita, bahkan saat kita tidak menyadarinya. Dalam kesulitan hidup, keluarga, pekerjaan, pelayanan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia hadir berjalan bersama dengan kita. Kekecewaan bisa menutup mata iman. Ketika harapan kita tidak terpenuhi, kita mudah kecewa dan meragukan Tuhan. Namun iman mengajak kita untuk percaya bahwa rencana Tuhan selalu lebih besar. Sabda dan Ekaristi akan menghidupkan iman kita. Hati para murid berkobar saat mendengarkan sabda, dan mata mereka terbuka saat pemecahan roti. Ini mengingatkan kita akan pentingnya kitab suci dan merayakan Ekaristi dengan sungguh. Berjumpa dengan Kristus akan mengubah hidup kita. Dari menjauh Emmaus, mereka kembali ke Yerusalem. Dari putus asa menjadi penuh harapan. Perjumpaan sejati dengan Tuhan selalu mengubah hidup kita. Dalam konteks hidup kita hari ini, di tengah tantangan hidup, dinamika masyarakat, dan pelayanan gereja, kita pun sedang berjalan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita menyadari bahwa Yesus berjalan bersama dengan kita? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perjalanan ke Emmaus mengajarkan bahwa Tuhan tidak menunggu kita sempurna untuk mendekat kepada kita. Ia justru datang saat kita lemah, ragu, dan kecewa. Maka semoga hati kita pun berkobar-kobar setiap kali mendengarkan sabdanya, dan mata iman kita semakin terbuka setiap kali kita merayakan Ekaristi. Karena Dia yang telah bangkit selalu berjalan bersama dengan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang bangkit, seringkali kami berjalan dalam hidup dengan hati yang lelah dan penuh kekecewaan. Kami merasa Engkau jauh, padahal Engkau begitu dekat. Datanglah dan berjalanlah bersama kami ya Tuhan. Bukalah hati kami saat kami dengarkan sabda-Mu, dan terangilah mata iman kami agar kami mengenali-Mu dalam Ekaristi. Ubah keputusasaan kami menjadi harapan, dan jadikan langkah hidup kami sebagai jalan kesaksian akan kasih-Mu. Tinggallah bersama kami ya Tuhan, sebab hari mulai malam dan hati kami merindukan terang-Mu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.